Menerima apa adanya tanpa kompensasi apapun, mengembalikan barang atau mengambil barang dengan ya menyampaikan ulang. Ini ada cacatnya, saya ingin harganya dikurangi sehingga kembalikan uang saya sekian. Ya dengan aturan-aturan ditetapkan oleh syariat Islam. Nah ini para hadirin subhanahu wa ta'ala termasuk jual beli yang dilarang ketika seorang pedagang menyembunyikan aibnya. Jelaskan apa adanya dan insya Allah meskipun keuntungan berkurang dengan adanya barang-barang yang kurang cacat misalnya, tapi lebih berkah dan itulah yang sebenarnya kita cari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah Jalla wa Azza berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita bisa melanjutkan pembahasan kitab Muharramat Istahana Biha Katsirun Minan Nas, dosa-dosa yang dianggap biasa oleh kebanyakan manusia, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid hafizahullahu taala. Dan pada pertemuan kali ini pembahasan kita beri judul dengan di antara dosa dalam berdagang, yaitu poin ke-26, menyembunyikan aib barang, dan insyaallah selanjutnya bai'an najish, jual beli najish. Nanti insyaallah kita akan jelaskan sesuai dengan urutannya. Baik, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah berdagang adalah profesi yang mulia dalam Islam. Berdagang itu adalah profesi yang mulia di dalam Islam. Salah satu buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pedagang. Dan ditunjukkan dalam beberapa dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji serta mendoakan para pedagang dengan kebaikan-kebaikan, yaitu pedagang-pedagang yang jujur. Rasul sallallahu alaihi wasallam di usia 25 tahun beliau pergi berdagang ke negeri Syam dengan membawa modal dari Khadijah radhiyallahu taala anha saat belum menjadi istrinya.
Dan disebutkan pula para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in adalah seorang pedagang. Di antara kisah yang masyhur adalah sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, qadima Abdurrahman bin Auf al-Madinah. Fa'akha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bain Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Fa'arada alaihi an yunasifahu ahlahu wa malah. Faqala Abdurrahman barakallahu lak fi ahlika wa malik. Dullani ala as-suq farabiha syai'an min aqid wa samnin. Ketika Abdurrahman bin Auf tiba di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' Al-Ansari. Lalu Sa'ad menawarkan kepada Abdurrahman wanita untuk dinikahi dan juga hartanya. Engkau perlu harta? Silahkan. Tawaran dari salah seorang saudara. Namun Abdurrahman berkata, dullani ala suq. Dia menolak tawaran tersebut dan meminta agar ditunjukkan mana pasar yang ada di kota Madinah. Maka setelah ditunjukkan, beliau berusaha dan berdagang, farabiha syai'an min aqid wasamnin, yang kemudian dia mendapatkan keuntungan dari jual beli yang ia lakukan, seperti diantaranya adalah minyak samin. Dan juga para sahabat-sahabat yang lain adalah pedagang, seperti diantaranya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan bahwa beliau pedagang pakaian. Umar radhiyallahu taala anhu pernah berdagang gandum dan bahan makanan pokok. Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala adalah seorang pedagang pula. Dan Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu berjualan udum. Udum itu sebuah cemilan yang dimakan bersama roti. Biasanya demikian. Jadi kita ketahui para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain adalah para pedagang. Begitu pula banyak dari kalangan para salaf setelah mereka. Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah mengatakan, ilzam suqak fa innaka la tazalu kariman ma lam tahtaj ila ahad. Konsistenlah pada usaha daganganmu karena engkau akan tetap mulia selama tidak bergantung kepada orang lain. Nah, ini beberapa dalil yang menunjukkan bahwa berdagang itu pekerjaan yang mulia. Dan tidak disebutkan apakah dia seorang pedagang besar atau kecil. Yang penting dia seorang pedagang yang jujur. Maka profesi tersebut dipandang oleh Islam adalah profesi yang mulia. Nah, sekarang kita akan sebutkan beberapa dalil yang menunjukkan keutamaan menjadi seorang pedagang. Dan juga mungkin menjadi motivasi bagi siapa pun untuk menjadi seorang pedagang. Yang pertama, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajirus saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Ini kabar gembira bagi para pedagang. Yang penting jujur. Para pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang siddiq dan para syuhada. Mungkin di antara yang hadir banyak pedagang. Maka jadilah pedagang yang jujur. Jujur berdagang sesuai dengan aturan syariat Islam. Tanpa ada kebohongan, kecurangan di dalamnya. Maka ketika istiqamah dengan profesi berdagang ini di atas kebenaran dan kejujuran, maka dia akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat bersama para nabi, orang-orang siddiq dan para syuhada. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebab yang menghantarkannya kepada surga. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bay'an bil khiyari ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima." Penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Nanti kita akan jelaskan sedikit yang dimaksud dengan khiyar.
Bila keduanya penjual dan pembeli saling berlaku jujur, saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya bila keduanya berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan pada transaksi mereka berdua. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis ini bahwa yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW tadi, apabila dua penjual dan pembeli berlaku jujur dan tidak menutup-nutupi, maka mereka akan diberkahi pada transaksi yang ia lakukan. Beliau mengatakan, bayyana kullu wahidin li sahibihi ma yahtaju ila bayanihi min aibin wa nahwihi fi sil'ah wa thaman wa sadaqa fi dhalika wa fil ikhbar bithamani wa ma yata'allaqu bil iwadain wa ma'na muhiqat barakatu bai'ihima ay dhahabat barakatuhu wa hiya ziyadatuhu wa nama'uhu. Maksudnya dari sabda Nabi SAW di atas adalah masing-masing dari keduanya harus menjelaskan setiap informasi yang dibutuhkan oleh pihak lain. Seperti apa informasi dibutuhkan oleh pembeli? Informasi tentang barang dagangannya. Baik tidak, cacat tidak. Misalkan menjual obat herbal berfungsi dengan baik tidak, sudah mendapatkan izin dengan tidak atau tidak. Semua informasi yang dibutuhkan oleh pembeli sebagai penjual harus menyampaikan apa adanya. Dan begitu pula kebalikannya, informasi yang diinginkan oleh seorang penjual. Bagaimana pembayarannya, hutangkah, cashkah, atau yang semisalnya. Nah, apabila mereka bersikap jujur, menyampaikan apa saja yang dibutuhkan oleh pihak lawan, ya, misalkan sebagai penjual atau pembeli, maka mereka akan mendapatkan keberkahan pada transaksi tersebut. Setiap rupiah yang didapatkan oleh penjual dari pembeli berkah, begitu pula kebalikannya. Namun kebalikannya, apabila mereka tidak berlaku jujur, ada yang ditutup-tutupi, transaksi didasari kebohongan, kedustaan, maka keberkahan akan hilang pada transaksi tersebut. Dan keberkahan yang dimaksud adalah bertambah atau tumbuhnya kebaikan-kebaikan. Baik, para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan dari dua hadis tadi, yang pertama bahwa orang yang jujur dalam berdagang akan dibangkitkan bersama para nabi, siddiqin, wasyuhada. Kemudian dalam hadis yang kedua bahwa dia akan mendapatkan keberkahan pada transaksinya apabila transaksinya jujur. Nah, ini menunjukkan bahwa keutamaan dari berdagang. Dengan berdagang seseorang bisa dapat pahala. Mungkin saja dengan berdagang jadi sebab ia masuk surga dengan kejujurannya. Jadi yang saat ini berprofesi sebagai pedagang, cari pahala-pahala yang bisa saya dapatkan dari usaha saya. Ada yang dagang pakaian, dagang macam-macam obat-obatan, ada yang dagang bahan pokok, ya, kue dan yang semisalnya. Apapun, cari pahala dari bisnis atau usaha-usaha ini. Kemudian dengan berdagang dengan cara yang jujur, ini bisa mendatangkan keberkahan dalam harta. Catatannya apa? Harus jujur. Dan jujur yang dimaksud sesuai dengan aturan Islam tanpa ada kebohongan sedikit pun. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain lagi disebutkan dari Rafi' bin Khadij. Qala qila ya Rasulullah ayyul kasbi atyab. Ada yang bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik? Maka Rasul SAW menjawab, pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya. Dalam arti bukan minta-minta. Bukan minta-minta, tapi dia mendapatkan hasil upah itu karena jerih payahnya. Kemudian Nabi menyatakan wa kullu bai'in mabrur, dan setiap perdagangan yang mabrur. Jadi kata-kata mabrur itu tidak hanya umroh mabrur, haji mabrur, tapi jadi pedagang pun bisa mabrur. Kemudian apa ukuran sebuah atau perdagangan ini mabrur atau tidak?
maka ukurannya apa yang disebutkan dalam hadis yang tadi disebutkan. Al-bayyi'an bil khiyari ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Dua penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya berlaku jujur, saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Nah, akhirnya dijelaskan oleh para ulama bahwa jual beli yang mabrur itu yang mengandung dua hal. Satu, kejujuran. Fa in shadaqa, apabila dua orang tadi, penjual dan pembeli, saling jujur. Nah, ini ciri yang pertama, jual beli mabrur itu jujur. Dia jujur terkait deskripsi barang dagangannya. Pian jual apa? Saya jual ini. Dijelaskan sedetail-detailnya tanpa ada yang ditutupi sedikit pun. Misalkan yang jual pakaian, mohon maaf. Dan kita tahu itu ada cacatnya meskipun itu kecil. Misalkan ada bagian jahitan yang mungkin kurang rapi. Dan ini mohon maaf, di bagian ini ada yang kurang rapi. Tapi harganya sama dengan yang lain. Pian mau kada? Dan kebetulan tinggal satu ini model yang seperti ini. Jelaskan apa adanya. Kalau seandainya kita jual dengan harga yang sama, silahkan. Tapi kita jelaskan ada yang kurang. Misalkan ada jahitan sedikit yang kurang rapi misalnya. Dan kita tahu siapa yang mau dengan kondisi seperti itu. Oleh karena itu kita jelaskan apa adanya. Jujur terkait deskripsi barang dagangan. Kemudian keterbukaan mengenai kekurangan dan kelemahan. Ya. Makanya fa in shadaqa wa bayyana. Selain jujur dia harus menjelaskan. Ini keadaannya, ini barang dagangan saya. Ya, dan ini apa adanya, ya. Dan ada unsur yang ketiga, yaitu sesuai dengan ketentuan syariat. Wallahu ta'ala bishawab, mungkin sebagai pedagang lebih paham akan hal ini. Ada yang mengatakan terkadang produk itu bukan tujuan utama, bukan satu-satunya tujuan utama dalam transaksi jual beli. Bukan tujuan satu-satunya, ya, bukan tujuan utama yang menjadi satu-satunya tujuan dalam transaksi jual beli. Terkadang yang menjadi ukuran seseorang atau seorang konsumen itu akan terus berlangganan dengan kita, itu apa? Kejujuran, pelayanan. Kita jelaskan apa adanya. Mungkin di sana, di toko sana, di warung sana, ada yang lebih bagus barangnya. Tapi kurang mendapatkan pelayanan yang baik. Ada hal-hal yang tidak jujur. Ya. Makanya kalau saya pikir-pikir, betul juga. Produk itu bukan menjadi tujuan dan acuan utama dari transaksi jual beli. Orang datang ke kita itu bukan menjadi tujuan utamanya mencari barang. Bukan itu saja yang dia cari. Tapi yang ingin dia dapatkan adalah saat ia masuk toko, bagaimana pelayanan kita pada saat itu. Apakah kita sambut dengan cara yang baik? Ya. Ya, sebagai contoh, pernah suatu ketika awalnya ada niatan untuk membeli, tapi kan biasanya pembeli, terutama pakaian ya, mau lihat-lihat dulu. Lihat, tanya sini, Akhirnya disampaikan oleh penjual, pian beli kada? Mun kada beli, parai. Ya sudah, yang tadinya niat membeli nggak jadi. Wajar seorang pembeli tanya dulu, cari yang cocok, apalagi pakaian. Dan sebagian orang ada yang sifatnya pemilih, cari yang paling cocok, yang paling nyaman dipakai. Maka pada saat itu kita harus sabar, berikan pelayanan yang baik, jujur, ya. Ini model lama. Ya, ini model lama maka harganya sekian, ini model baru. Begitu pula ketika menyampaikan, misalkan ada sebagian penjual mengatakan modal ulun cuma sekian. Kalau ia ingin menyampaikan dan ingin harus jujur. Ada sebagian yang mengatakan, mohon maaf ulun hanya mengambil keuntungan sekian, tapi dusta, ini nggak boleh. Kalau memang dia ingin memberikan informasi seperti itu, ya sampaikan dengan cara yang baik. Ini para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ketiga hal di atas jadilah dagangan kita atau
perdagangan kita mabrur, yaitu jujur, kemudian kita jelaskan secara terus terang dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Mungkin ada saja yang jujur, terbuka, tetapi jual belinya tidak sesuai dengan tuntunan, maka tidak bisa disebut dengan jual beli yang mabrur. Jadi sekali lagi kesimpulannya, jual beli yang mabrur yang terkumpul 3 hal. Dia jujur terkait deskripsi barang dagangan, kemudian keterbukaan ya terhadap kekurangan, kelemahan yang ada pada barang dagangan, dan yang ketiga sesuai dengan ketentuan syariat Islam, ma wafaqas syara', ya, transaksi jual belinya sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Nah, kemudian para hadirin Allah Subhanahu wa taala, selain disebutkan dalil-dalil yang menyebutkan keutamaan berdagang, Nabi SAW juga menyampaikan peringatan untuk para pedagang. Dan ini harus diingat baik-baik. Disebutkan di dalam hadis ya. Dalam Al-Mu'tasar, dalam hadis yang Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala dalam silsilah ahadits as-sahihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innat tujara humul fujjar." Innat tujar humul fujjar. Artinya para pedagang itu adalah tukang maksiat. Tolong jangan dipotong sampai sini. Wah, ini Ustadz yang bilang pedagang ahli maksiat semua. Para sahabat heran mendengar ucapan tersebut. Kenapa kok para pedagang disebut dengan ahli maksiat, tukang bermaksiat? Wahai Rasulullah, bukankah Allah Ta'ala menghalalkan jual beli? Maka Rasulullah SAW menjawab dan menjelaskan kenapa Nabi mengatakan bahwa para pedagang tukang bermaksiat. Bala walakinnahum yuhaddithun fayakdzibun wa yahlifun fayathamun. Iya, memang halal, tapi kenapa para tujar itu menjadi tukang atau menjadi ahli maksiat? Karena mereka berdusta dalam berkata dan sering bersumpah namun dengan sumpah yang palsu. Demi Allah, Pak, ini Bang keuntungan ulun cuma ambil sedikit aja. Jangan ditawar-tawar lagi pian. Ya sudah, nah ulun ngambil modalnya aja. Nah, ada sebagian yang berani mengatakan demikian atas dasar kedustaan. Ingin meraih keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara yang tidak dibenarkan. Baik. Dan dijelaskan oleh para ulama, orang Arab itu biasa memutlakkan penyebutan pujian atau celaan. Orang Arab biasa demikian. Itu dilihat dari mayoritas pelakunya yang banyak. Ya, mayoritas pelakunya yang banyak. Sehingga orang Arab itu biasa mengatakan seperti contoh hadis ini. Innat tujar humul fujjar. Seakan-akan seluruh pedagang itu tukang maksiat. Seakan-akan demikian. Itu kebiasaan orang Arab. Melihat banyaknya para pedagang yang melakukan kemaksiatan dalam berdagangnya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah sebagaimana dijelaskan tadi, bahwa mereka-mereka yang melakukan kecurangan di dalam berdagang. Maka hati-hatilah wahai pedagang. Jangan jadi pedagang durjana. Artinya penjahat dalam berdagang. Ini para hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu bentuk kejahatan, bisa kita katakan demikian, atau dosa atau kemaksiatan dalam berdagang adalah ini, menyembunyikan aib dalam berdagang, menyembunyikan aib barang dalam berdagang. Itu termasuk dosa yang seperti ini banyak diremehkan oleh para pedagang. Untuk itu Nabi mengatakan innat tujar humul fujar. Pantas saja banyak para pedagang yang ahli maksiat, tukang bermaksiat, karena menyembunyikan aib-aib pada barang dagangannya dan mengatakan ini barang yang sempurna, tidak ada cacat di dalamnya, dinaikkan harganya dan seterusnya. Padahal banyak kekurangan dan kecacatan di dalam barang dagangan tersebut. Taib. Apa itu aib? Dijelaskan oleh para ulama, aib itu ma yakhlu anhu asal fitrah as-salimah mimma yu'addu bihi naqisan.
suatu bagian yang tidak ada dari asal penciptaannya. Dan hal itu dianggap sebagai bentuk kekurangan. Kita beli seekor kambing. Dan kita tahu bagaimana bentuk sempurna kambing. Kakinya 4, jalannya bisa lancar, telinganya 2 dengan bentuk yang sempurna. Kemudian setelah kita beli, dia berjalan pincang. Nah, pincangnya kambing ini pada kakinya, ini menunjukkan kecacatan yang tidak ada pada asal penciptaannya. Maka itu disebut dengan aib. Kemudian Imam An-Nawawi juga menjelaskan bahwa batasan aib itu berbeda-beda, tergantung di mana letaknya. Ketika aib pada barang dagangan, ya, maka yang menjadi batasan itu aib atau bukan adalah cacat pada barang tersebut dapat mengurangi keinginan seseorang untuk memiliki atau membelinya. Maka itu aib pada barang dagang. Atau aib pada hewan kurban, yaitu cacat yang mengurangi kadar dagingnya. Aib dalam pernikahan, cacat yang menyebabkan seorang enggan untuk melakukan hubungan badan dan seterusnya. Nah, itu di antara definisi aib yang disebutkan oleh para ulama. Taib. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hukum menyembunyikan aib barang. Sebelumnya kita jelaskan terlebih dahulu hukum asal barang. Bahwa hukum asal barang itu diterima dengan selamat. Sebagaimana kaidah yang berbunyi al-aslu fil bai' annahu ala syartis salamah. Pada asalnya dalam akad jual beli harus dalam keadaan selamat. Jadi barang dagangan kita itu harus dalam keadaan tanpa cacat. Itu asalnya. Itu hukum asalnya. Kita tidak diperkenankan menjual barang cacat. Ini asalnya. Apa maksud kaidah di atas? Maksudnya seperti yang sudah disampaikan bahwa barang-barang yang ingin kita perjualbelikan harus terbebas dari aib, kecacatan, dan kerusakan. Yang tentunya itu akan memberikan pengaruh, mengurangi nilai barang, entah harga, nilai jual, dan yang semisalnya. Dan kaidah ini penting dalam transaksi jual beli, terutama saat terjadi sengketa. Terjadi permasalahan antara penjual dan pembeli, sehingga yang dijadikan rujukan adalah kaidah tadi. Ya, sehingga yang menjadi rujukan adalah kaidah di atas, bahwa hukum asal barang yang diperjualbelikan harus selamat dari cacat, aib, kekurangan atau yang semisalnya. Nah, ini salah seorang ulama mengatakan ad-dalil ala anna salamah masyrutah fil aqd dilala anna salama fil bai' matlubatu mushtari adatan lianna ghardahu al-intifa' bil mabi' wa la yatakamal intifa'uhu illa biqaidis salamah. Bukti bahwa barang bebas cacat adalah syarat akad serta prinsip dalam transaksi jual beli. Saya mau beli barang Anda, ya, maka seharusnya barang tersebut adalah barang yang tidak cacat. Ya, karena barang yang bebas cacat itulah yang diinginkan oleh pembeli. Karena tujuannya adalah memanfaatkan barang, sementara tidak bisa dimanfaatkan dengan baik apabila barangnya cacat. Ya, ini para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi kaidah ini menjadi rujukan utama, terutama saat terjadi sengketa. Misalkan ada seorang yang menjual barangnya, di keesokan harinya sang pembeli datang, ingin mengembalikan barang. Ulun kada jadi beli. Ya, ulun kada jadi beli. Nah, apakah dia berhak untuk mengembalikan barang tersebut dan ia berhak untuk meminta uang yang telah dia berikan kepada kita? Padahal barangnya tidak cacat. Maka pada saat itu berlakulah kaidah ini.
berlakulah kaidah ini, maka tidak bisa dia serta-merta langsung mengembalikan barang tersebut karena hukum asal dalam transaksi jual beli harus di atas keselamatan, baik pada transaksinya atau pada barang dagangannya. Sehingga ketika tidak ada cacat pada barang tersebut, maka dia tidak berhak untuk mengembalikan barang, kecuali ketika pembeli merelakan, oh ayo mungkin kada jadi. Tapi kalau seandainya enggak bisa Pak, uang sudah di tangan dan tidak ada cacat pada barang, maka enggak bisa dibatalkan akad yang sudah terjadi. Ya. Ini para hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah untuk itu dari sini kita fahami baik-baik, haram hukumnya menyembunyikan aib dalam barang. Karena bertentangan dengan kaidah tadi. Dan kaidah tadi juga berdasarkan dalil-dalil. Nah, di antara dalil-dalilnya adalah disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'am fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan. Faqala ma hadha ya sahib at-ta'am? Qala asabathu as-sama' ya Rasulullah. Qala afala ja'altahu fawqa at-ta'am kay yarahu an-nas man ghasya falaysa minni. Dikisahkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah melewati seseorang yang berdagang. Di situ dia menjual setumpuk makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya. Kemudian tangannya menyentuh sesuatu yang basah. Ya, dimasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut dan didapati bagian bawah basah. Akhirnya beliau bertanya, apa ini wahai pemilik makanan? Maka sang pemilik menjawab, makanan tersebut terkena air hujan, makanya basah. Maka Nabi menjelaskan, mengapa engkau tidak meletakkannya di bagian atas agar orang-orang bisa melihatnya? Itu kan kalau sudah kena air, ya mengurangi kualitas. Maka letakkan di atas agar bisa dilihat. Kalau seandainya ingin dijual seadanya, maka sampaikan apa adanya, jelaskan. Itulah kondisinya. Tidak bisa dicampurkan dengan barang-barang yang masih bagus. Dan Nabi kemudian mengingatkan, man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang membuat penipuan, dan ini termasuk penipuan di dalam jual beli, menutupi, menyembunyikan aib atau cacat pada barang. Itu masuk dalam hadis ini, man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang berbuat curang, penipuan, maka dia bukan termasuk golonganku. Dan para ulama mengatakan bahwa ancaman ini menandakan bahwa ini adalah dosa besar. Menutup aib pada barang itu adalah dosa besar. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man ghasyana falaysa minna wal makru wal khida'u finnar. Barang siapa yang menipu maka dia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan tempatnya di dalam neraka. Ya, hadis ini sahih sebagaimana dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ini dalil yang menunjukkan bahwa menyembunyikan aib pada barang dagangan itu dosa dan ia adalah dosa besar. Dia adalah dosa besar. Ya. Kalau seandainya didapati pada barang-barang dagangan kita, maka letakkan dia di tempat terpisah. Ya, yang jual buah misal. Ini yang masih bagus, di sini yang masih ini sudah ada sedikit kekurangan, ada bagian bintik-bintik hitamnya. Untuk itu harganya lebih murah. Yang jual durian misalnya, ini harganya 30.000 satu buahnya. Yang ini 10.000 dengan besaran yang sama. Nah, kenapa ini lebih murah? Sampaikan apa adanya. Itu Pak ada bolong-bolongnya, tapi mungkin saja masih ada yang baik satu atau dua. Allahu alam. Memang ada gharar tapi ghararnya kecil. Dan itu tidak mengapa. Ya. Seperti itu harus dijelaskan dengan baik. Jangan justru dicampur. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, wala yahillu li muslimin ba'a min akhihi bai'an fihi aibun illa bayyanahu lah." Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Kalau seandainya kita memiliki ikatan saudara yang kuat, enggak mungkin kita rela saudara kita ya sengsara atau mendapatkan kerugian, enggak ingin.
Kita ingin dia nyaman, untung. Maka tidak halal bagi seorang muslim menjual untuk saudaranya barang dagangan, jualan yang di dalamnya terdapat aib. Kecuali jika telah dijelaskan. Ya, kecuali telah dijelaskan. Ini kondisi apa adanya. Untuk itu harganya saya murahkan setengahnya. Yang tadinya 100.000 jadi 50.000 atau lebih murah daripada itu. Karena ada kekurangan A, B, C, D. Jelaskan apa adanya. Jangan ditutup-tutupi. Nah, ini para hadirin subhanahu wa ta'ala. Untuk itu tadi kaidahnya berbunyi bahwa al-aslu, hukum asal pada akad jual beli harus dalam keadaan selamat. Tidak boleh ada cacatnya. Baik, mungkin kita terapkan kaidah di atas. Itu dalam beberapa kondisi. Kasus pertama misalnya, pembeli mengklaim bahwa saat terjadi transaksi dia tidak sadar saat melakukan akad. Misalkan ada yang datang ke Mas Robi, beli herbal ya, beli herbal. Sudah terjadi transaksi jual beli, kemudian di keesokan harinya datang, mohon maaf kemarin ulun pas nukar online ini kada sadar. Jadi ulun dalam kondisi setengah sadar. Nah, ini gimana nih? Ini kan sebuah permasalahan, sengketa yang terjadi dan itu bisa saja terjadi. Maka kembalikan kepada asal kaidah. Asal hukum asal pada transaksi akad jual beli dalam keadaan selamat. Anda pada saat itu dalam keadaan sadar. Begitu pula barang yang saya jual dalam keadaan baik tanpa ada cacat sedikit pun. Maka alasan-alasan seperti ini tidak bisa diterima. Karena transaksinya yang telah terjadi sudah dalam keadaan selamat. Ya, ini salah satu contoh kasus. Kemudian yang lain, misalnya ada komplain adanya aib pada barang dagangan. Ya, ini misalkan nih herbalnya ternyata tidak lagi bersegel. Baik, datanglah pembeli ingin mengembalikan barang. Nah, di sini ada 3 rincian. Yang pertama, ketika cacat itu murni dari kesalahan pembeli. Pak, saya kembalikan obat herbal ini karena sudah tidak ada segelnya. Ternyata sidin yang buka sendiri. Maka nggak bisa dipandang sebagai cacat dan tidak boleh dia mengembalikan dan tidak ada kewajiban bagi penjual untuk menyerahkan kembali uangnya. Kondisi yang kedua, cacat itu bisa dipastikan dari penjual. Misalkan memang dari awal sudah tidak ada segelnya. Beli buku misalnya, ternyata ada halaman-halaman yang kurang. Ya, itu kondisi yang kedua. Yang ketiga, kalau kondisi yang kedua di sini ada khiyar. Ada khiyar. Tapi apa itu khiyar? Mungkin kita sedikit jelaskan masalah khiyar. Khiyar itu adalah hak pilih untuk melanjutkan transaksi atau tidak dengan sebab-sebab yang ditetapkan syariat. Hak pilih untuk melanjutkan transaksi atau tidak dengan sebab-sebab yang ditentukan syariat. Salah satu sebabnya adalah aib pada barang. Misalkan beli baju ada sedikit cacat, salah satu kancingnya hilang, dia kembali dengan keadaan barang tersebut ingin dikembalikan. Mohon maaf Pak, kalau pian hendak menukar dengan model yang sama, kebetulan itu stok terakhir dan itulah kondisinya. Nah, pada saat itu dia punya hak pilih mau lanjut transaksi atau dibatalkan. Itu yang dimaksud dengan khiyar. Tapi kita akan lanjutkan setelah dikumandangkan adzan. Kita ulangi sedikit. Kasus yang kedua, ini ketika seorang pembeli komplain dengan adanya aib pada barang yang ia beli di kemarin hari. Nah, di sini ada beberapa kondisi terkait cacat barang tersebut. Yang pertama, cacatnya murni karena kesalahan pembeli. Maka pada saat itu dia tidak memiliki khiyar, tidak berhak untuk mengembalikan barang dan tidak ada kewajiban bagi pembeli
atau penjual untuk menyerahkan uangnya kembali. Nah, kondisi yang kedua, cacatnya dipastikan berasal dari penjual. Dalam artian penjual menjual barang yang cacat atau dia memberikan barang yang tidak sesuai spek dan itu termasuk kekurangan. Mungkin barangnya tidak cacat tapi tidak sesuai spek. Misal ya contohnya handphone misalkan. Ini handphone bisa seperti ini. Ternyata yang diberikan tidak sesuai dengan spek yang disebutkan. Dan itu termasuk cacat ya, kekurangan karena tidak sesuai dengan apa yang diminta. Nah, pada saat itu pembeli memiliki khiyar. Apa tadi khiyar? Hak untuk melanjutkan transaksi jual, membatalkan atau melanjutkan transaksi jual beli dengan sebab-sebab yang ditetapkan syariat. Jadi pada saat itu pembeli yang memiliki hak mau lanjut atau bisa membatalkan karena sebab-sebab yang ditentukan oleh syariat. Khiyar itu ada beberapa macam, khiyar majlis dan khiyar aib dan semisalnya. Yang ada pada saat ini adalah khiyar aib, yaitu kecacatan. Terkait hukumnya nanti kita akan jelaskan terakhir ya. Kemudian kondisi yang ketiga, ini cacatnya tidak jelas kapan munculnya. Ketika pembeli komplain, penjual pun tidak tahu. Saya pastikan Pak, bahwa saya menjual barang yang 100% tanpa cacat. Lah ini buktinya bagaimana? Akhirnya terjadi sengketa pada saat itu. Di sini para ulama berbeda pendapat. Bagaimana cara menemukan solusi atau apa solusi tepat untuk kasus tersebut. Ada yang berpendapat dengan yang dimenangkan adalah pembeli. Sehingga pada saat itu pembeli bersumpah bahwa cacat ini sudah ada sejak dari penjual. Jadi bersumpah. Kalau seandainya dia berdusta, iya, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi pendapat yang kedua yang dimenangkan penjual. Sehingga penjual cukup bersumpah, demi Allah Pak, saya menjual barang ini dalam keadaan tanpa ada kekurangan sedikit pun. Dan wallahu ta'ala bishawab, lebih dekat kepada pendapat ini dengan beberapa alasan. Satu, hukum asal transaksi tadi apa? Selamat. Transaksi terjadi atas syarat keselamatan, baik transaksinya atau barang yang diperjualbelikan. Sehingga sudah terjadi transaksi, maka hukum asalnya selamat. Dan cacat yang ditimbulkan tidak diketahui siapa yang menyebabkan. Si penjual meyakini 100% itu bukan darinya, dan begitu pula semisalnya. Kemudian yang kedua, dinyatakan dalam kaidah al-aslu idhafatul hadits ila aqrabi awqatihi inda ikhtilaf fit tarikh. Hukum asalnya kejadian dikembalikan kepada waktu yang paling dekat ketika terjadi perbedaan dalam menetapkan waktu. Karena barang ini baru diterima oleh pembeli, maka kejadian dikembalikan kepada pembeli. Dia baru diterima oleh pembeli, ya, kemudian mau dikembalikan. Yang paling dekat waktunya kepada pembeli, maka pada saat itu kejadian tersebut dikembalikan kepada pembeli. Ini ketika kasus tidak diketahui siapa penyebab atau yang menyebabkan kecacatan pada barang dagangan tersebut. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian kasus yang ketiga, nah ini banyak terjadi. Penjual menjual barangnya dengan syarat bebas komplain. Biasanya tertulis apa? Barang yang sudah dibeli tidak bisa kembali. Itu boleh gak sih? Barang yang sudah dibeli tidak boleh kembali. Dengan alasan apapun ditambah dengan kata-kata tersebut. Apakah itu boleh? Baik, di sini ada dua keadaan. Ya. Ketika pembeli telah mengetahui cacat barang dan cacat itu sangat jelas, ya, maka penjual bebas dari catat tersebut.
Dan gak masalah ketika dia menyampaikan barang yang sudah dibeli tidak bisa kembali. Pak, ini barangnya cacat ya Pak. Dan syarat kami ketika barang ini sudah dibeli tidak bisa kembali. Ini cacat ya Pak. Coba Bapak lihat dari ujung sampai ujung. Lihat baik-baik. Sudah puas? Dan itu pernah saya lakukan waktu itu punya sepeda second. Diperbaiki, rusak lagi, diperbaiki, rusak. Ya saya jual apa adanya dengan harga yang sangat jatuh. Saya jelaskan apa adanya. Pak, ini barangnya kayak gini, terkadang susah di starter. Ini sudah saya ganti dengan barang-barang ori ya, tapi keadaan seperti ini. Tapi kadang mau, kadang kembali lagi. Mungkin waktu itu orangnya pengen cepat punya motor, belilah. Ya sudah, uangnya saya pakai, saya gunakan. Di beberapa hari berikutnya baru ngomong, bisalah dikembalikan motornya. Oh nggak bisa Pak, mohon maaf. Nah pada saat itu saya bisa membela diri. Karena sudah menjelaskan apa adanya, kondisi apa adanya dari kendaraan atau sepeda motor tersebut. Nah seperti itu. Ya, jadi kalau seandainya demikian, ya boleh kita menetapkan syarat bebas komplain. Karena sudah dijelaskan dengan jelas. Kemudian yang kedua, keadaannya pembeli tidak tahu ada cacat. Pembeli tidak tahu ada cacat. Ya. Nah, apakah boleh penjual memberikan syarat bebas komplain? Baik, itu ada dua keadaan. Apabila cacatnya sama-sama tidak diketahui. Cacatnya sama-sama tidak diketahui. Pembeli meyakini 100% bahwa saya jual barang tanpa cacat. Ya. Sehingga dengan keadaan itu dia berani menyatakan syarat bebas komplain. Kalau tiba-tiba muncul cacat maka dikembalikan kepada keadaan yang tadi. Keadaan ketika cacatnya tidak diketahui apa penyebabnya. Adapun ketika cacatnya diketahui oleh penjual, sementara dia diam-diam dan merahasiakan, maka tidak boleh bagi dia untuk membuat tadi syarat bebas komplain. Dan pembeli tetap berhak ya memiliki khiyar aib. Dan sebagai penjual wajib mengembalikan barang tersebut apabila diminta karena cacat tersebut. Baik, mudah-mudahan bisa difahami. Nah, sekarang kita kembali kepada permasalahan tadi. Cacat barang ya. Misalkan terjadi transaksi jual beli, ketika di keesokan harinya ditemukan barangnya cacat. Pertanyaan pertama, apakah transaksi jual belinya sah atau tidak? Contoh, saya dengan Akh Sufyan ya terjadi transaksi jual beli dan ternyata Akh Sufyan mendapati barang yang saya jual cacat. Ketika Akh Sufyan ingin komplain, saya sudah menghilang. Nah, sekarang pertanyaannya, transaksi ini sah apa tidak? Sah apa tidak? Apakah barang tersebut menjadi milik Akh Sufyan dan uang yang menjadi milik saya? Dan itu kan konsekuensi transaksi jual beli sah atau tidak. Atau batal. Dalam arti itu berarti barangnya bukan milik Akh Sufyan dan ini uang nggak boleh saya pakai. Maka wallahu ta'ala alam bisawab, pendapat yang atau jawabannya adalah transaksinya sah. Tapi pelakunya berdosa. Transaksinya sah, pelakunya berdosa. Dan hal ini berdasarkan hadis ya, yang mana Nabi SAW berpesan jangan lakukan tasriyah. Tasriyah itu membiarkan hewan ternak yang sedang menyusui tidak diperah dengan tujuan agar terlihat banyak susunya. Mungkin agak kelihatan gemuk gitu, terlihat banyak susunya, dan hal ini dilarang. Ya. Ketika seseorang terlanjur membeli hewan yang ditasriyah tadi, ya, setelah ia memeras, maka pada saat itu dia memiliki pilihan. Pilihan untuk meneruskan transaksi jual belinya dengan keadaan apa adanya atau mengembalikan hewan tersebut.
Nah, berdasarkan hadis ini difahami bahwa transaksi jual beli yang ada aibnya itu sah, tapi pelakunya berdosa. Baik. Lantas ketika ada cacat pada barang yang dia beli, apa sikap atau apa hak yang dimiliki oleh pembeli barang yang cacat? Satu, meneruskan transaksi jual beli tanpa ada kompensasi apapun dari pihak penjual. Ya sudah, saya menerima. Pak, ini ada cacat Pak ya, tapi kada apa-apa. Ulun hanya menyampaikan saja. Lain kali pian kalau menjual tolong jelaskan kondisi barang apa adanya. Tapi untuk kali ini kada apa-apa. Ulun nasihati pian aja. Misalkan seperti itu. Dia menerima apa tanpa ada kompensasi apapun. Ya, sebagaimana hadis tasriyah tadi. Yang kedua, mengembalikan barang dan menarik kembali uang yang telah dibayar. Ini barang pian, ini cacat Pak. Ulun minta uang ulun kembali. Dan pada saat itu keuntungan memakai sejenak tidak boleh diminta bayarannya. Ya sudah, kalau gitu anggap saja barang kemarin sebagai sewaan. Mana bayarnya? Tidak berhak penjual mengatakan dan menetapkan demikian. Dan hal ini berdasarkan hadis diriwayatkan Imam Ahmad, dan hal itu pernah terjadi. Dan Nabi SAW menyatakan ia tidak berhak memintanya. Ya. Kemudian yang ketiga, pilihannya adalah pembeli berhak menahan barang. Saya tetap ambil barang ini, tapi dengan kompensasi, yaitu engkau menambah atau mengurangi harganya, sehingga mungkin ada bagian kecil dari uang yang diberikan dikembalikan, ya, sebagai kompensasi. Jadi ada 3 pilihan bagi pembeli barang cacat: menerima apa adanya tanpa kompensasi apapun, mengembalikan barang, atau mengambil barang dengan menyampaikan ulang, ini ada cacatnya, saya ingin harganya dikurangi sehingga kembalikan uang saya sekian. Ya, dengan aturan-aturan ditetapkan oleh syariat Islam. Nah, ini para hadirin subhanahu wa ta'ala, termasuk jual beli yang dilarang ketika seorang pedagang menyembunyikan aibnya. Jelaskan apa adanya, dan insya Allah meskipun keuntungan berkurang dengan adanya barang-barang yang kurang cacat misalnya, tapi lebih berkah, dan itulah yang sebenarnya kita cari. Jangan hanya mencari keuntungan 100-200 ribu yang kemudian barang dagangan kita, jual beli kita tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, mungkin itu kiranya bisa disampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih dalam pembahasan juga di antara dosa dalam berdagang, yaitu jual beli najash. Ya, nanti kita akan jelaskan pada kesempatan berikutnya. Baik, di sini ada 2 pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, agak di luar tema Ustadz, apa hukumnya menggunakan bank syariah atau bank konvensional? Apakah bank itu sendiri haram ataukah hanya beberapa jenis transaksinya saja? Jazakumullahu khairan. Apabila pertanyaannya ditujukan kepada permasalahan bolehkah kita menyimpan uang? Bolehkah kita menyimpan uang? Maka dengan keadaan darurat atau terbatasnya kita dalam menaruh atau menyimpan uang, maka para ulama mengatakan tidak mengapa. Tapi kalau seandainya berbicara transaksi-transaksi yang ada di dalamnya, maka kembali dilihat dan dikoreksi apakah transaksinya sesuai dengan tuntunan syariat ataukah tidak. Wallahu ta'ala alam bissawab. Maka tadi kalau seandainya pertanyaan ditujukan kepada bolehkah kita, misalnya saya tidak ada tempat penyimpanan Ustaz. Kalau saya taruh di rumah, ini uang saya ratusan juta, miliar, ini kalau saya taruh di rumah, ini justru berbahaya misalkan. Maka dengan alasan darurat tersebut tidak mengapa bisa diletakkan kepada atau disimpan di bank-bank tersebut. Cari yang lebih sedikit dorornya. Cari yang lebih sedikit dorornya. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana jika kekurangan dalam barang
atau jasa itu sudah umum dan biasa terjadi dan biasanya dimaklumi oleh pembeli. Contohnya hasil fotokopi yang kotor sedikit, apakah juga harus dijelaskan Ustadz? Ketika memang sudah menjadi adah dan itu diketahui, dipastikan, diketahui oleh pembeli, maka tidak mengapa. Ini kondisinya dia menerima kekurangan-kekurangan yang ada. Sebagai contoh, dan ini ulun alami dan mungkin semuanya mengalami saat jual beli kayu. Iya enggak? 4 meter, 3 meter atau apa ukuran-ukurannya? Hah? Kurang ya? Secara ukuran. Tapi beberapa penjual dan itu yang lebih baik. Menjelaskan. Ini Pak Ai ngarannya aja yang 4 meter. Ini ngarannya aja yang 5 meter. Tapi keadaannya seperti dan seperti itulah yang sudah terjadi. Kayak apa Pak? Itu lebih baik. Karena bisa saja ada sebagian pembeli yang nggak tahu. Nah itu. Nanti kalau protes, komplain bagaimana? Dan memang seperti itulah keadaannya. Maka lebih baik dan tidak mengapa setiap kali ada yang beli jelaskan. Inilah keadaannya. Contoh kayak fotokopi tadi. Pak mohon maaf Pak, di sini ada bagian yang kena hitam. Pian mau ulun ulang kah atau biar aja? Insya Allah. Makanya tadi. Produk itu terkadang bukan menjadi tujuan utama dalam sebuah transaksi. Tapi bisa jadi yang ia cari adalah pelayanan yang kita beri. Jujurnya kita. Itu sebuah ya luar biasa sekali. Dan saya terkadang sebagai seorang pembeli bisa jadi mungkin barang-barangnya kurang, ada kekurangan. Tapi karena pelayanan luar biasa itu membuat saya murtah nyaman sekali. Bahkan ada sebagian orang yang rela bayar mahal demi mendapatkan pelayanan yang baik. Itu. Ini para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika ada orang yang membeli tanah tapi ia membayar setengahnya saja dan lupa bahwasanya masih ada sisa tanah yang belum dibayar. Beberapa tahun kemudian yang membeli tanah ingin menjual dan yang punya tanah sebelumnya mengingatkan bahwa masih ada hutang tanah. Lantas yang punya tanah menuntut ingin dilunasi tapi harganya beda. 15 tahun lalu orang tersebut membelinya dengan harga 500.000 dan hutang sisa 200.000. Sekarang beliau tidak terima jika harus dibayar dengan sisa 200.000 harga dulu. Inginnya seperti harga emas sekarang dan beliau pun tidak jadi menjual tanah. Lantas bagaimana Ustaz? Baik. Ini harga tanah 500.000 di tahun kapan? Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Jadi begini para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi transaksi jual beli, baik cash atau hutang, pertanyaannya, barangnya sudah berpindah kepemilikan atau belum? Sudah berpindah kepemilikan. Sudah berpindah kepemilikan. Ya, sudah berpindah kepemilikan. Maka misalkan saya beli handphone dengan Aksofian, hutang, ya. Misalkan harganya 5 juta, saya beli setengahnya, saya bayar setengahnya dulu 2,5. 2,5-nya nanti. Pada saat itu barang itu milik siapa? Milik saya. Milik saya. Sehingga ketika saya macet, nggak bayar-bayar, berhakkah Aksofian menyita dan tidak mengembalikan uang saya pada saat itu? Tidak boleh, karena itu sudah milik saya. Caranya bukan dengan cara langsung disita. Ustaz pian kada bisa bayar kan Ustaz? Gini saja, ulun bantu. Mungkin kita cari yang bisa membeli handphone tersebut. Misalkan karena sudah tangan keberapa, harganya mungkin menurun. Misalkan 4 juta. Nah, masih ada sisa, nah itu mungkin pian cicil. Atau misalkan sisanya biar aja Ustaz. Seberapa handphone tersebut laku seperti itulah. Itu caranya karena sudah berpindah kepemilikan. Nah mungkin kasus ini bisa dibawa kepada pertanyaan tadi. Ketika terjadi transaksi jual beli baik secara kontan atau secara hutang, maka pada saat itu kepemilikan telah berpindah. Makanya beberapa akad-akad yang membuat syarat sitaan, ini bermasalah.
Karena dia menyita dan mengambil yang sudah menjadi hak milik orang lain. Kewajiban pembeli apa pada saat itu? Membayar hutang. Ya, membayar hutang. Itu. Wallahu taala alam bisawab. Itu berarti dua akad dalam satu transaksi. Ya, dua akad dalam satu transaksi. Maka bukan seperti itu caranya, tapi dengan apa yang saya sampaikan tadi. Ya, itu sudah berpindah kepemilikan, maka Akh Sufyan memberikan tawaran, silahkan pian jual dulu satu HP-nya. Nanti berapa harga yang didapatkan, dan disitulah nanti bisa untuk mengembalikan hutang tadi. Wallahu taala alam bisawab. Ini kira bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.